السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azzakumullah, antum jangan heran, jangan kaget kalau ada ayat, ada hadis yang tidak boleh kita amalkan. Jika kita mengamalkan ayat itu, hadis itu, dosa kita, dosa besar. Adakah? Insya Allah tidak tersembunyi bagi antum. Awal-awal surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina cambuklah 100 kali. Antum berani mengamalkan ayat ini? Antum ketemu seorang wanita yang berzina, bahkan misalnya anak antum berzina, berani antum mengamalkan ayat ini? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Anak antum mencuri misalnya, sudah melewati nisab, antum ambil golok, antum potong tangan anak antum, berani? Insya Allah antum tidak berani. Dan betul, bagus kalau tidak berani. Karena kalau antum berani, antum berdosa. Pertanyaan besar, ayat ini untuk siapa? Perintah ini untuk siapa? Disinilah banyak dari kita tidak faham. Ada ayat, ada hadis yang hanya boleh diamalkan oleh ulil amri, khalifah, Amirul Mukminin, presiden. Di luar itu tidak boleh. Banyak dari kita mengambil hak penguasa. Itu hak penguasa. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan akhiri puasa kalian besok 1 Syawal ketika melihat hilal. Apakah ini untuk saya, untuk antum, untuk seluruh kaum muslimin? Tidak. Ini khusus untuk Amirul Mukminin. Maka yang berhak mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, hanya penguasa yang sah. Antum lihat Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Hanifah, sampai zaman tabi'in, Hasan Basri misalnya. Antum pernah dengar mereka mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal beda dengan pemerintah? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka faham ini hak penguasa. Termasuk wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan, turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, untuk menakut-nakuti musuh kalian dan musuh Allah. Apa? Bikin angkatan perang. Bolehkah saya, antum bikin angkatan perang? Seorang kiai, seorang ulama, karena pengikutnya, jamaahnya ribuan, bikin angkatan perang, bolehkah? Haram. Haram. Karena ayat ini, persiapkan oleh kalian 1 pasukan perang untuk menakut-nakuti musuh kalian. Ini untuk presiden, raja, perdana menteri muslim, khalifah, Amirul Mukminin. Tidak boleh kita ambil. Nah, lihat, sebagian saudara-saudara kita mengambil hak penguasa, berani mengumumkan jihad, berani berperang, padahal tidak dikomando oleh penguasa. Lihat Imam Bukhari dalam bab khusus, beliau menulis al-jihadu ma'al imam adiluhum wa fajiruhum. Jihad itu harus bersama imam.
Baik imam itu orang baik, orang adil, atau ahli maksiat, mungkin jarang sholat, mungkin suka minum khamr, urusan dia dengan Allah. Urusan kita sebagai rakyat, taat kepada dia. Ketika dia mengumumkan perang, siapa yang tidak gregetan hari ini? Siapa yang tidak gatal tangannya untuk membantai Yahudi? Puluhan ribu kaum muslimin, wanita dan anak-anak dibantai oleh mereka ini. Bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa kera dan babi. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah taat kepada qala Allah wa qala Rasul, menunggu, menanti, berdoa supaya Allah menggerakkan para pemimpin, entah itu Presiden Indonesia, entah itu Perdana Menteri Malaysia, entah itu Presiden Mesir, entah itu Raja Saudi, untuk bergerak melawan Yahudi. Bukan saya, bukan antum. Kalau ada yang bergerak, maka kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Maka kita sedang diuji untuk taat kepada Allah dan Rasulnya atau melawan. Nah, tidak boleh kita taat alasan ibadah lalu melanggar dalil. Salah satunya tadi. Maka salah satu yang tidak boleh ada pada diri kita adalah syubhat. Teriak jihad, 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 padahal itu bunuh diri. Mari kita berjihad, padahal bukan jihad. Jihad harus bersama imam. Kalau imam kita dan imam di dalam Islam, pemimpin di dalam Islam, tidak ada pemimpin spiritual. Di dalam Islam secara kaidah syar'i tidak ada pemimpin spiritual. Pemimpin ya presiden, atau perdana menteri, atau raja, atau khalifah, atau amirul mukminin, betul-betul pemimpin, bukan spiritual. Tidak ada itu. Lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Utsman, lihat Ali, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rashid. Mereka betul-betul pemimpin, berhak menyuruh, berhak melarang, bukan spiritual. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, sebuah niat yang baik tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun dia ikhlas, walaupun betul-betul menangis dia karena Allah, lalu dia beribadah, tidak akan diterima. Sebelum kita mengikuti cara Nabi alaihi salatu wassalam, semua kita menangis, semua kita bersedih melihat saudara-saudara kita dibantai. Kita dengan mereka, kata Nabi, kal bunyan yasudu ba'du ba'dan, kal jasadil wahid. Kaum muslimin itu seperti satu bangunan, seperti satu tubuh, yang ujung kaki sakit sampai ujung kepala berasa sakit. Maka walaupun kita tidak kenal, walaupun jauh, kita ikut sakit, ikut menderita. Tetapi kita harus dengan ilmu, tidak boleh dengan kebodohan. Maka tetap kita berharap, sampai hari ini kita berharap ada pemimpin yang tampil, ada pemimpin yang marah, ada pemimpin yang berani untuk melawan si bangsa kera dan babi al-maghdubi alaihim. Tentang kesesatan mereka tidak ada pembahasan lagi. Sepakat para ulama, mau ahlu sunnah, jahmiyah, jabariyah, asy'ariyah, maturidiyah, sepakat bahwa Yahudi ini betul-betul bangsa kera dan babi. Mereka tidak mempan dengan perundingan, dengan demo, dengan ini, itu enggak mempan. Satu-satunya cara adalah bantai. Bagaimana? Sekali lagi, pemimpin. Kita memohon kepada Allah apa yang Allah janjikan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kelak kalian akan membantai mereka al-Yahud wan Nasara, dan mereka lari tunggang langgang dari kejaran kalian kaum muslimin. Mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Sementara pohon-pohon yang dijadikan persembunyian oleh mereka
bisa berbicara, ya Muslim warai Yahud faktulhu, wahai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah. Ragukah kita dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Gara-gara hari ini kita melihat seperti itu, tentu ini bukan ilmu, ini bukan iman. Kita yakin betul itu akan terjadi. Walaupun keadaan seperti ini, seolah malu kita. Entah berapa miliar jumlah kaum muslimin, Yahudi paling belasan juta. Berapa negara? 20 lebih negara Islam. Mereka cuma satu negara. Tidak bisa melawan. Di depan mata. Malu kita, sedih kita. Tapi sekali lagi, harus dengan ilmu. Tidak boleh dengan kebodohan, kejahilan. Karena sekali lagi, niat yang baik, niat yang ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah kalau caranya tidak dengan ilmu. Apa ilmu? Mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيم الصلاة.